Saya bantu dari sini Bang ya. Nah, itu sudah tampil di layar Anda. Oke, Horas rajaku. Horas, silakan. Ya, baru sudah putarnya di rumah ini. Oh begitu, ya. Ya, Silakan. ada mau kutanyakan ini dari Doli-Doli. Oke. Jadi ada pertanyaan ruas yang jemaat yang belum bisa saya jawab. Tapi saya sih sudah saya jawab, tapi kurang puas gitu. Apa itu? Kan dalam Ulangan 20 kalau nggak salah ya, ketika Nabi Musa memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, khususnya di titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kata-katanya itu di komunitas Punguan Ama kami ada yang bertanya seperti itu. Kenapa beraninya kita HKBP menggantinya ingat dan kuduskanlah hari Sabat menjadi hari Minggu? Bagaimana itu Bang Edis? Baik, pertanyaan yang bagus. Baik. Jadi gini Bang, kita pertama-tama mengartikan dulu definisi Sabat itu apa gitu. Apa arti Sabat tuh Bang? Hari ketujuh atau tempat pemberhentian, tempat kita beristirahat gitu, kira-kira ya. Iya, jadi pengertian daripada Sabat itu sendiri itu bukan nama hari Bang. Sabat itu artinya berhenti. Iya. Kalau abang pergi di jalan tol begitu, abang masuk jalan tol, terus abang berhenti, itu namanya Sabat itu, berhenti, Benar. perhentian. Iya benar. Itu bahasa Ibrani yang artinya berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari sebuah perbuatan atau rutinitas begitu. Nah, intinya itu Bang, hukum tersebut berbicara mengenai bahwa sebenarnya kita itu 6 hari melakukan pekerjaan. Iya. Tapi harus ada bagi kita 1 hari bagi Tuhan. Begitu. Nah, silakan. Ya, saya sudah mencoba memang menjawab bahwasanya arti fokus utamanya itu bukan di harinya itu, Iya, bukan tetapi di harinya bagaimana umat Tuhan itu mengkuduskan nama Tuhan itu di setiap pekerjaannya. Itu saya kalau itu jelaskan. tafsirnya terlalu sebenarnya terlalu panjang. Cuman kalau kita mau bicara letterlek, sebenarnya Tuhan itu menginginkan supaya kita itu jangan larut di dalam suatu kebiasaan yang tidak ada bagi dia untuk Tuhan, begitu. Ya. Seperti itu. Jadi memang harus ada 1 hari yang betul-betul disediakan, maksudnya hari perhentian, di mana kita melepaskan semuanya dan kita di situ bersatu dengan Tuhan, begitu. Tetapi Bang, kita itu juga harus tahu juga bahwa kalau kita mau ngitung-ngitung hari yang benar, itu udah nggak ketemu lagi. Karena hari yang pertama kali dihitung itu adalah hari keluarnya orang Israel dari Mesir. Itu tanggal pertama kalender Yahudi itu di situ. Begitu. Ya. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, itulah hari pertama kalender orang Yahudi. Nah, hari ketujuhnya itu kapan? Karena kita ini udah hari-hari ini udah ruwet Bang, udah kacau. Begitu. Udah diganti-ganti, udah segala macam begitu. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya Bang ya, menurut saya pribadi, ini pribadi saya Bang. Jangan sampai kita dalam seminggu itu kita kerja terus seminggu begitu. Nggak ada untuk Tuhan. Begitu. Jadi kalau misalnya Abang berangkat kerjanya dari Senin ke ada Rabu lah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, Selasanya itu berarti harus berhenti. Begitu. Karena Selasanya itu hari ke-7. Harus ada di situ 1 hari yang betul-betul untuk Tuhan. Walaupun sebenarnya semua hari harus untuk Tuhan, tapi harus ada hari khusus begitu. Oh, gitu. Maksudnya tadi kan Bang Edis, kenapa menjadi hari Minggu gitu kan kalau diganti. Jadi saya coba menjelaskannya karena memang pada awal gereja mula-mula orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu, dan saya kaitkan nggak adakah kaitannya itu dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ketiga, maka diganti ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu menjadi hari Minggu gitu. Ada Minggu gitu. Ada Minggu gitu.
ada minggu gitu, ada minggu gitu, ada. Oke bang, oke bang. Oke. Hanya Thank itu you, Bang. Oke, hanya itu aja bang. Tetap Oke. semangat ya bang untuk menjaring jemaat-jemaat yang masih belum mengenal Tuhan. Amin. Sama-sama Bang. Baik, ya. Saya turunkan ya. Ya bang, terima kasih.